fun fact jurusan kamu apa? Oke, kalau fun fact jurusan aku, karena aku dari Elektro ITS, kelihatannya emang kayak gimana ya, bagus gitu ya. Terus kayak terkenalnya dengan passion grade tinggi. Cuman kalau di dalamnya itu juga banyak kok yang malas-malasan kayak aku ini. Terus juga gak harus kamu IP berapa bisa lolos 4 tahun, tergantung dosen sebenarnya. Di elektro itu banyak, di elektro itu banyak sekali dosen-dosen yang ambigu gitu loh. Jadi walaupun kamu pinter akademik, kalau misalnya kamu dalam praktiknya kurang, itu kadang-kadang kamu nggak bisa dapet A gitu. Terus juga walaupun kamu udah pinter semua, itu kadang-kadang dosennya itu random ngasih nilainya gitu. Itu kalau dari segi akademiknya ya. Oke, kalau dari segi mahasiswanya, kalau dari awal pengkaderan itu kayaknya kelihatannya kayak kejem-kejem gitu, kayak keras-keras gitu. Cuman kalau misalnya udah biasa sama mas-masnya, sama teman-teman itu sebenarnya kita itu diajarin saling mengikat gitu loh, saling solidaritasnya tinggi gitu. Jadi kayak nggak ada ceritanya ada kekerasan antar mahasiswa, walaupun antar angkatan nggak ada gitu sih. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Halo, selamat pagi. Ya, kenalin, nama aku Muhammad Nailil In'am Hilmi, biasanya dipanggil Nailil atau panggil In'am gitu ya. Aku dari jurusan Teknik Elektro 2018 IDS. Oke, Mas Inam. Menurut Mas Inam nih, kenapa teman-teman harus masuk ITS? Kalau pertanyaan gitu, jawabannya lebih asik sih. Kalau kenapa harus masuk ITS? Jawabannya adalah karena ITS itu dari tahun 2019 ini masuk 5 besar peringkat tertinggi di Indonesia, peringkat PTN tertinggi di Indonesia. Itu lebih tepatnya nomor 4 sih. Nah, kalau dari segi kampus teknik itu aku rasa, menurutku ya itu nomor 1 sih. Soalnya apa? Di ITS itu kalian bisa benar-benar belajar dan praktik teknik sesungguhnya gitu loh. Ya bukannya apa ya, setauku ITS itu satu-satunya kampus yang buka 24 jam untuk memfasilitasi mahasiswa untuk belajar. Terus bengkel-bengkelnya juga lengkap banget, lab-labnya banyak. Bahkan kalau di jurusanku di elektro itu mungkin bagusan labnya daripada kelasnya. Banyak soalnya. Kelas Jadi elektro udah termasuk kelasnya itu bagus. Kelas elektro sudah Gimana? bagus, padahal C kan, kelas C itu kan. Iya, C. Ya itu sih sebenarnya. Kalau kelasnya kayak gitu kan ya, kalau labnya itu kayaknya lebih bagus lagi. Ya itu soalnya ITS itu menunjang mahasiswanya untuk berkarya gitu. Siap. Nah, kenapa teman-teman harus berjuang untuk memilih, misalnya mau masuk elektronik, kenapa mereka harus berjuang? Elektro ITS ya. Iya. Kalau dari pandanganku sih, karena udah terkenal di mana-mana sih. Buat gengsi-gengsian itu bagus. Ya kayak gitu sih. Ada isu yang mengatakan bahwa power system dari elektro itu terbaik nomor 1 di Indonesia, yang bidang studi powernya. Nah, elektro itu juga kan gimana ya, dari segi elektronikanya juga lebih unggul gitu. Artinya apa? Dari robotik itu kan banyak dari elektro. Itu beberapa kali jadi juara dunia. Robotika ITS itu kayak gimana? Oke, kalau robotika ITS itu gimana ya? Mungkin dari univ lain udah tahu sih gimana robotika ITS gitu ya. Tapi tak jelasin lagi, robotika ITS banyak banget timnya. Kalau misalnya di univ lain itu masuk dalam satu kesatuan UKM, kalau di sini itu tetap di bawah UKM, namun dibagi lagi menjadi tim-tim gitu. Nah, misalnya robot kemarin yang baru menang di Amerika itu namanya Barunasra, itu robot kapal
tanpa awak gitu ya. Tuh, dan dia itu jalan melewati misi dan pakai program gitu. Kalau misalnya yang robot terbang itu ada Bayu Caraka, itu ada pesawat, ada drone dan lain-lain. Nah, kemarin baru menang juara 1 di Turki gitu ya. Terus ada Ichiro, dulu juga pernah juara dunia di mana ya, di Inggris ya itu. Banyak lagi sih robotnya gitu. Nah, kira-kira kalau anak elektro itu masuk tim apa biasanya kebanyakan? Kalau robotik ITS itu sistemnya bukan kamu dari jurusan apa, kamu boleh masuk apa gitu, enggak. Jadi sistemnya itu dari awal seleksi. Jadi siapapun yang mampu masuk tim robotika itu bakalan masuk gitu. Banyak dari kami itu selain jurusan elektro, selain informatika, selain mesin banyak. Mungkin dari Siskal, dari Tekpal itu banyak jadi mekanik, Siskalnya banyak jadi elektronik. Terus misalnya dari Tekvis itu banyak jadi elektronik juga, jadi mekanik. Pokoknya kita itu sistemnya seleksi gitu aja. Oke, kira-kira Mas Ina masuk tim yang mana? Mas Ina masuk tim yang mana? Kalau aku sih dari Bayu Caraka ya, dari lebih tepatnya di drone-nya, di Vitolnya gitu. Nah ini yang aku sebut tadi, aku kan dari elektro. Terus aku itu coba-coba aja daftar mekanik, karena aku juga hobi di mekanik ya. Nah ternyata lebih keterima di mekaniknya kayak gitu. Oh, berarti nggak harus ke elektronikanya kayak program-programnya gitu ya? Bisa ke mekanik ya? Enggak, sistemnya Iya. Bisa dari jurusan apapun bisa. Keren sih Mas Ina. Oh ya, balik lagi ke jurusan elektro. Elektro ITS ini akreditasinya itu apa sih, sama sertifikasinya? Nah kalau dari nasionalnya kita itu udah A ya. Kalau misalnya dari internasional tuh kita udah dapat dari AUNGE ya, kayak badan akreditasi ASEAN gitu ya. Itu udah. Oh, oke. Prospek kerjanya anak elektro sendiri itu kemana aja? Prospek kerjanya itu gimana ya? Gak bisa sih kalau dijurusin sama satu prospek gitu ya. Semuanya itu kalau kita lihat di Indonesia ini semua perusahaan kan pasti pakai listrik ya. Harus ada yang memanajemen distribusi listrik tersebut gitu. Ya istilahnya semua perusahaan bisa dimasukin sih. Oh gitu. Walau instansi juga bisa sebenarnya. Ya. Beda nggak Mas listrik yang jadi sama elektro sama listrik kapal? Kalau listrik kapal sih aku kurang tahu ya. Kalau misalnya elektro itu lebih ke gimana ya? Lebih ke globalnya sih. Kalau dari awal gitu, nggak mengerucut di kendaraan kapal atau mobil nggak sih. Kita bebas milih gitu loh. Nanti kalau misalnya skripsi pun kita bebas milih mau listrik kapal, listrik pesawat atau gimana. Lebih ke globalnya. Oke. Belajarnya dari tahun pertama sampai tahun nanti keempat itu apa aja sih di elektro ITS? Oke, kalau belajar dari semester awal itu sama seperti jurusan lain, yaitu pelajaran satu kampus atau biasanya fisika dasar, KWN atau matematika gitu ya. Nanti menginjak semester 2 itu kita tetap ada matkul satu kampus kayak matematika 2, fisika 2 dan lain-lain. Cuman ditambahin di elektro itu ada dasar pemrograman sama pengantar teknik elektro. Nah itu udah mulai praktikum yang dasar pemrograman. Terus semester atasnya itu matkul common, yaitu matkul dasar-dasar untuk kita ngambil bidang studi elektro. Kayak dasar sistem pengaturan. Oh iya, kalau misalnya di elektro itu nanti kita bakalan disuruh milih 4 bidang studi ya. Nah yang pertama itu power system, yang kedua itu sistem pengaturan, yang ketiga itu elektronika, yang keempat itu telekomunikasi. Nah di semester 2-3 ini kita harus pilih matkul wajib sebagai penunjang kayak dasar-dasar dari 4 bidang studi tersebut. Sebagai bekal kita milih nanti itu apa gitu.
Nah, untuk semester 5 ini kita udah disuruh milih ke bidang studinya. Kalau misalnya aku memilih elektronika, nanti aku lebih ke pemrograman, terus ke robotika, microcontroller, kayak power, aku bisa ke konversi energi, terus mana ya, terus ke pengukuran listrik. Kalau misalnya pengaturan, nanti bisa ke pengaturan itu lebih ke distribusi listrik sama kayak di listrik gitu sih, kayak SCADA kayak gitu. Terus kalau telekomunikasi ya udah kayak sinyal-sinyal. Oke. Kira-kira Mas Inam udah nentuin belum mau kemana? Kalau nentuin sih udah, tapi kayaknya masih bimbang sama satu pilihan juga sih. Kalau aku sih pengennya ke power system, itu masuk ke konversi energi. Enggak sih, ya terbaik juga, cuman aku pengen aja kayak, kan aku udah dapat elektronikanya di robotika gitu ya. Ya walaupun gak sempurna sih, terus aku juga pengen belajar power lebih mendalam. Oh gitu. Oh iya Mas, ngomong-ngomong tentang Biocara Kak, gimana cara bagi waktu antara tim yang kayak ya sibuk belajar, lomba, praktik dengan kuliah di elektro sendiri? Wah, ini pertanyaan paling sulit ini. Jangan-jangan sering bolos soalnya, ya? Sering bolos kelas. Waduh, ini membuka aib semua ini. Ya, wis gimana ya, kalau misalnya kalau kamu masuk tim robotika ITS, itu dari awal interview udah ditanyain, kamu siap waktu enggak gitu, bisa enggak pulang enggak gitu. Itu dari pertama interview sih udah kayak gitu. Jadi ya pakai waktu itu, kalau misalnya belajar buat kampus itu aku biasanya lakuin di Sekre Robotika. Situ kan banyak cutting juga, jadi cepet kalau misalnya memahami materi gitu. Kalau misalnya susah langsung, Mas ini gimana, tanya ke mas-masnya yang elektro yang angkatan atas gitu ya. Tapi aku jujur sih lebih sering waktuku di robotik gitu. Iya, maksudnya waktu kelasnya itu sering bolos apa gimana, sering skip apa enggak? Iya, kayaknya iya sih. Sering, kalau skip sih ya sering, tapi lebih sering telat banyak. Jadi kayak masuk gitu udah setengah pelajaran gitu. Boleh masuk kelas? Beberapa dosen boleh, beberapa lagi nggak berani masuk. Oh gitu, keren sih. Iya. Ya biasanya kan habis begadang gitu kan. Kira-kira pernah merasa depresi nggak selama kuliah? Depresi? Karena apa ini faktornya? Nggak tahu depresi siapa? Tuh kan, kalau misalnya pertanyaannya depresi karena tim, depresi karena dari sekolah, kuliah atau gimana? Oh ya, Depresi karena mantan kan bisa. Oh gitu. Depresi karena kuliah lah sama tim. Ngapain aku tanya depresi karena mantan? Nah iya, kalau sama tim bukan depresi sih, kayak gimana ya, capek aja sih, capek. Soalnya ketika gini ya, tak ceritain pengalaman dikit aja di robot Biocara aja. Nah, kita kan robot terbang gitu ya, drone. Ketika kita latihan atau trial gitu ya, itu kita satu-satunya tim yang kalau crash itu hancur robotnya. Soalnya apa? Kita kan terbang gitu ya, kalau crash kan jatuh, itu langsung hancur mekaniknya. Nah itu kalau misalnya tim lain kan kalau crash kan nggak hancur gitu ya, nggak misalnya robot-robot yang lain. Nah kalau kita itu langsung hancur gitu loh, entah itu landing gear-nya atau apanya gitu. Nah itu pernah ketika sore trial lah itu crash, nah hancur. Nah malamnya itu, besoknya itu harus trial lagi gitu. Nah malamnya itu harus buat lagi satu drone
itu. Nah itu kayak capek banget padahal besoknya ada kelas. Nah kayak gitu kayak gimana ya, pengalaman yang agak capek gitu. Tapi kalau depresi sih enggak sih. Capek ya, wajar. Di jurusan aja wis sama mangkel ada, terus capek ada. Oke. Kalau mangkalnya itu kebanyakan tugas sama kak nalar gitu loh. Jadi dijelasinnya dikit, tugasnya banyak gitu. Ya umum sih kayak kuliah biasa gitu. Sama, aku juga kayak gitu kok. Kebanyakan kayak gitu nggak sih, biar kita lebih berdiskusi sama cutting, maksudnya lebih nyari ilmu. ITS memang gitu kayaknya. Iya. Barbar ya. Mas Inam, menurut Mas Inam, gimana caranya milih jurusan? Untuk adik-adik yang mau kuliah ya, kalau dari aku sendiri itu yang pertama niat dulu ditata. Maksudnya itu kamu mau masuk jurusan ini karena apa gitu. Kalau misalnya itu benar-benar passion kamu di situ, ya kamu sungguh-sungguh di situ aja gitu. Terus yang kedua itu kamu lihat track recordnya kak kelas kamu yang dulu. Kalau misalnya kamu mau daftar SNMPTN atau UTBK gitu kan ya, atau yang kak kelasmu dulu itu ada yang masuk ada yang tembus apa enggak gitu. Kalau aku dulu sih nggak ada, jadi aku masuknya lewat SBMPTN. Nah kalau di SBMPTN itu kan ada persen grade-nya itu ya dari masing-masing jurusan. Ya kamu coba try out berapa nilai kamu, bisa masuk apa enggak di situ. Nah kalau misalnya udah sering lolos, nah kamu coba aja di situ. Terus persen grade pertama itu yang urutannya itu ranking universitas kalau aku. Yang kedua itu persen grade jurusan kayak gitu. Walaupun jurusan informatika sama apa ya, sama elektro kan biasanya tinggi informatika. Kalau misalnya univnya lebih rankingnya lebih tinggi, ya kamu kasih nomor 1 yang elektro kayak gitu. Oke, boleh bagiin motivasi nggak ke adik-adik semua yang mau SBM dan mungkin ketolak SNM? Buat adik-adik yang ketolak SNM, jujur aku dulu juga ketolak SNM, malah dari seleksi pertama aku udah gak masuk ya. Nah, itu tuh gimana, memang rasanya kayak kenapa sih aku kok gak masuk, kenapa teman-temanku masuk gitu ya. Nah itu memang karena apa ya, kamu disuruh belajar lagi gitu loh di SBMPTN. Nah kuncinya jangan terlalu berharap gitu loh. Kayak gimana ya, nanti kalau terlalu berharap itu iya endingnya itu bakalan gak enak biasanya gitu. Santai aja, jalani aja, nggak usah terlalu belajar kayak gini, nggak usah. Kayak misalnya belajar sehari 20 jam gitu, aku mau masuk ITB, aku mau masuk ITS, jangan kayak gitu kalau menurutku. Yang penting itu istiqomah sehari, misalnya sehari 2 soal atau berapa soal gitu. Yang penting itu kalau dulu di TPS-nya kan ada, misalnya kalau misalnya IPA itu ada fisika, kimia, matematika sama biologi. Kalau aku dulu itu minimal per mata pelajaran betul 7, bentuknya 7. Jadi biasanya kayak apa ya, nilai matinya gitu loh, kayak gitu. Oke, seperti itu. Ya udah situ aja. Terima kasih. Semangat aja. Makasih sudah nonton semuanya. Assalamualaikum. Ya makasih. Salam. Bentar aku matiin.